Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih puasa pertamanya? Semoga tetap semangat ya. Dan juga bisa menyelesaikan puasa kita nanti dengan maksimal. Nah, sambil nunggu buka puasa atau kata orang Sunda itu ngabuburit ya. Dan di sini saya akan berbagi informasi atau melihat informasi-informasi apa saja yang ada di luar sana terkait dengan bidang kita yaitu security. Nah, di sini ada sebuah majalah yang biasanya saya sering baca. Jadi, kalau misalkan ada waktu senggang, ya kita tinggal baca majalahnya. Ini gratis, teman-teman tinggal daftar. Untuk linknya saya akan tulis di kolom komentar. Nah, ini sangat membantu kita untuk membuka wawasan kita tentang teknologi-teknologi keamanan atau ada info-info baru tentang serangan di dunia cyber. Nah, di sini biasanya dimunculkan. Bagi teman-teman yang belum sempat baca majalahnya, ya teman-teman bisa lihat di video saya ini sampai dengan selesai. Tapi tidak akan saya baca satu persatu ya. Kita akan lihat kira-kira topik-topik bahasanya apa saja di dalam majalah ini. Oke, di sini ada kontennya, teman-teman bisa lihat di majalahnya. Kemudian untuk topik pertama itu ada yang namanya diversifying cyber. Nah, ini kalau teman-teman baca nanti majalahnya menarik nih. Karena topiknya di sini adalah bicara tentang orang-orang yang mempunyai atau menyandang kekurangan ya, dan tanda kutip kekurangan yang namanya disleksia dan dispraksia. Nah, apa itu disleksia dan dispraksia itu? Teman-teman tinggal searching saja di Google seperti apa. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya sama kayak kita, tetapi mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Makanya teman-teman jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang mempunyai disleksia dan dispraksia ini. Karena orang-orang seperti ini mereka mempunyai will ya, mempunyai keinginan untuk belajar lebih tinggi, kemudian juga haus tentang tantangan-tantangan yang mereka akan hadapi, dan ternyata mereka juga tertarik di bidang cyber security ini. Makanya jangan pernah menjudge orang-orang yang mempunyai disleksia dan dispraksia ini adalah orang-orang yang menjadi beban kita atau tidak kompeten, bahkan sampai kita bully. No, jangan pernah lakukan itu. Ya, nah ini silakan teman-teman baca kontennya, ini menarik banget. Kemudian juga ada topik tentang Security Challenge of Century. Nah, ini bicaranya adalah keamanan di dalam metaverse. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sekarang kan sudah mulai orang-orang hidup di dalam metaverse. Orang-orang sudah mulai mengembangkan teknologi-teknologi yang akan digunakan di dalam metaverse. Nah, tetapi kita sebagai orang security akan mempunyai tantangan baru, yaitu tantangan di dalam metaverse itu sendiri. Nah, biasanya yang paling besar tantangannya itu adalah tentang data atau informasi sensitif. Bagaimana kita menjaga informasi-informasi atau data-data sensitif kita ataupun data-data orang lain supaya tidak dicuri, tidak dijebol, atau tidak dijual oleh orang-orang, dalam tanda kutip orang-orang yang tidak berhak. Karena ketika kita sudah berada di dunia metaverse, kita tidak akan tahu siapa di balik avatar-avatar yang ada di dalam dunia metaverse ini. Apakah mereka good guy atau a bad guy? Kita nggak tahu ya. Makanya kita akan lebih berhati-hati ketika masuk ke dunia metaverse. Nah, ini topiknya kalian bisa baca, menarik ya. Kemudian juga ini ada image problem tentang cyber securities ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat beberapa sudut pandang dari sebuah perusahaan. Ya, kadang-kadang ada perusahaan yang menganggap, wah kita sudah aman kok dari serangan-serangan orang luar, gitu ya. Nah, ternyata memang yang namanya penyerang itu tidak hanya berasal dari satu sumber. Bahkan dari internal pun ada. Dari pemerintah atau dari militer pun ada. Dari AI pun ada. Nah, ini kalau teman-teman baca ini pasti akan dapat insight-insight baru nih. Kemudian ini securing smart cities ya. Ini ada topik berbicara bagaimana cara kita mengamankan smart city atau istilahnya kota pintar ya. Jadi sekarang kan kita sudah mulai berlomba-lomba
untuk membuat infrastruktur smart yang akan diterapkan baik itu di kampus, di sekolah, di perusahaan, atau di sebuah kota. Makanya di sini disebut dengan smart city kalau lingkupnya adalah kotanya. Ya, cuman masalahnya adalah ketika banyak perangkat-perangkat IoT yang diterapkan di sebuah kota, maka akan ada kemungkinan para penyerang itu bisa masuk ke dalam perangkat-perangkat tersebut. Contoh misalkan ada penyerang yang bisa masuk ke infrastruktur dengan menggunakan teknologi seperti thermostat controlling energy. Jadi misalkan kalau di mall-mall kayak gitu kan ada alat untuk ngecek suhu ya. Kalau kita masuk ke sana, kita cek dulu. Nah, alat itu kan sebenarnya terhubung ke dalam jaringan. Nah, si penyerang itu sebenarnya bisa masuk ke sana dengan menggunakan berbagai macam teknik. Itu harus kita pertimbangkan. Sampai dengan perangkat-perangkat IoT yang terkecil apapun. Termasuk perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, kayak smart TV, smart lampu, smart lock door, atau smart lainnya. Walaupun memang dari sisi efektivitas memang mempermudah kita. Jadi kalau misalkan ingin matikan lampu, tinggal sebut saja, ya, matikan lampu atau turn off, udah mati. Tapi dari sisi lain, ketika terhubung ke jaringan, apalagi jaringan rumah kita terhubung ke internet, berarti akan memungkinkan penyerang masuk ke dalam jaringan kita melalui perangkat-perangkat tadi. Kemudian di sini ada statistik top 10 cyber secure country. Nah, di sini disebutkan ada beberapa negara yang mempunyai keamanan cyber yang terbaik lah. 10 terbaik katanya. Tapi ini berlaku di negara-negara Eropa ya. Ya, ini berlaku di khusus lah lingkupnya di negara-negara Eropa. Yang pertama itu katanya Yunani. Yunani itu poinnya itu 96,10. Ya, Yunani. Kemudian yang kedua Belgia, kemudian yang ketiga Lituania. Yang terakhir itu Finland. Ya. Nah, ini negara-negara yang mempunyai tingkat keamanan cyber yang terbaik katanya. Kemudian ini adalah salah satu cerita dari seorang con artist profesional ya, namanya Jenny Radcliffe. Nah, teman-teman bisa baca ceritanya seperti apa. Nah, ini menarik untuk melihat insight-insight seseorang ya bicara tentang security. Kemudian topik berikutnya adalah how not to pay a ransomware demand. Nah, ini menarik mungkin buat teman-teman yang pernah kena kasus ransomware dan harus membayar tembusan. Ternyata ada caranya ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari ransomware tanpa harus membayar tembusan-tembusan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada informasi ya, bagaimana kita bisa mencari kunci dari ransomware yang ada. Nah, tapi ini sepertinya informasi kunci ini adalah kunci-kunci yang sudah pernah terpublish. Ya, kalau misalkan ransomware-nya tipe-tipe baru, nah saya nggak tahu nih apakah website nomoreransom.org ini mempunyai kunci-kunci dengan ransomware jenis-jenis terbaru. Ya, teman-teman bisa cek saja ke website ini. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya ada banyak kok di luar sana. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman kena ransomware, dan kalau jenis ransomware-nya itu yang dulu, nah tinggal dicek aja ini jenis ransomware-nya apa. Kemudian masuk ke website tadi, nomoreransom.org, kemudian cek jenis ransomware-nya apa, lihat kuncinya apa. Kemudian kita coba. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman kita yang terkena atau membayar tembusan-tembusan yang nilainya kadang-kadang nggak masuk akal juga ya. Kasihan juga. Oke, kemudian how to stay on top of cyber hygiene. Nah, ini teman-teman juga bisa baca beberapa sudut pandang orang-orang terkait dengan bagaimana membuat dunia cyber itu menjadi higienis ya, menjadi aman lah istilahnya. Termasuk dengan pemilihan password, juga bicara tentang awareness human-nya sendiri seperti apa.
Kemudian juga ini adalah dissecting the UK's new IoT security bill. Ini ada kasus di UK ya, United Kingdom. Kemudian juga topik yang lain apa ya, yang serunya lagi, cyber startups. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat startup di bidang cyber, ini perlu dibaca juga supaya bisa mendapatkan insight-insight baru. Nah, di sini ada tipsnya. Ya, tips from the expert. Ya. Bagaimana kita ingin membuat startup. Ada 5 katanya di sini. Nah, tinggal teman-teman baca saja di sini. Kemudian juga apa lagi ya? Ini ada bagian Slack space ya. Ada informasi-informasi tentang event-event yang pernah terjadi beberapa bulan kemarin. Kemudian juga ada informasi tentang event-event atau pertemuan-pertemuan yang membahas tentang security. Nah, dengan teman-teman membaca majalah ini sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi di luar sana. Itu banyak pertemuan-pertemuan yang bicara tentang security, baik on the spot ataupun secara online. Nah, itu tidak ada salahnya kalau teman-teman coba ikut. Ya, jadi jangan takut, wah Pak mereka ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Ya, harus mau belajar bahasa Inggris. Dan selesai. Nah, itu adalah beberapa topik-topik yang berhubungan dengan security yang ada di majalah Info Security ini. Walaupun kita masih baru dalam belajar security, tetapi jangan sampai kita tertinggal informasi-informasi atau teknologi-teknologi security terbaru yang ada di dunia sana. Jadi kita bisa ikuti perkembangan-perkembangan yang ada di luar sana. Oke, mudah-mudahan konten yang saya berikan adalah konten yang menarik dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti jika ada majalah info security yang baru lagi, saya akan buat video-video yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.